Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu kalau mereka punya kekuatan. Jadi kalau mereka punya kekuatan, pasti mereka akan memerangi umat Islam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah, di mana hendaklah takwa ini kita perlihatkan dalam bentuk ketaatan, kesetiaan, keberpihakan, serta pembelaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan jalan mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan, serta memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam yang kita cintai. Selanjutnya para jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita umat Islam untuk menerima ajaran Islam ini secara keseluruhan. Kita tidak boleh memilih-milih mana yang kita senangi, mana yang tidak kita senangi, tapi semuanya harus kita terima sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu lakum aduwwun mubin. Ada satu ajaran Islam yang kita tidak banyak menerima atau banyak yang menolak, tidak senang dengan ajaran Islam ini. Karenanya banyak di antara kita menganggap ini bukan ajaran Islam, padahal dia merupakan ajaran Islam yang utama, yang kedudukannya mulia, tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam apa itu? Yaitu jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini adalah ajaran Islam yang merupakan kekuatan daripada umat Islam itu sendiri, kekuatan di dalam hal untuk bisa menerima ajaran Islam secara kafah, dan kekuatan untuk bisa menjaga dan mempertahankan agama Islam itu. Dan berikut mempertahankan umat Islam dari berbagai macam ancaman, khususnya ancaman dari orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang kafir itu enggak pernah ridho terhadap Islam yang kita anut, terhadap agama Islam yang kita yakini, yang kita jadikan pandangan hidup kita, yang kita jadikan tataran yang untuk mengatur kehidupan kita. Enggak pernah ridho. Bahkan kalau dia punya kekuatan, orang kafir itu pasti dia akan memerangi umat Islam. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah katakan, "Wala tadaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dini in istata'u." Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu kalau mereka punya kekuatan. Jadi kalau mereka punya kekuatan, pasti mereka akan memerangi umat Islam agar umat Islam itu murtad dari agamanya. Kenapa? Karena dia enggak pernah ridho. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani enggak pernah ridho, ya, apalagi komunis tidak pernah ridho terhadap agama Islam yang kita yakin, dan jadi kita akan jadikan tataran untuk mengatur kehidupan kita. Oleh karenanya kalau dia punya kekuatan, pasti dia akan memerangi umat Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menghadapi hal-hal ini dengan persiapan yang matang. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa idulakum masata'tu min quwwah wa min ribatil hail aduwallahi wa aduwakum tuhibuna bihim aduwallahi wa aduwakum ila akhir ayat. Maka persiapkanlah kekuatan apa saja yang kamu miliki untuk menghadapi mereka, dari persenjataan dan kuda-kuda pilihan, dari musuh-musuhmu dan musuh-musuhku juga, mereka-mereka yang tidak kau ketahui keadaannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita umat Islam untuk mempersiapkan diri
untuk menghadapi orang-orang kafir yang akan memerangi umat Islam. Karena apa? Karena watak dasar orang kafir nggak pernah senang terhadap Islam. Kalau dia punya kekuatan, pasti dia akan memerangi umat Islam. Tapi sayangnya kita umat Islam ini, ketika berbicara masalah jihad ini, kita ada rasa takut, bahkan ada rasa penolakan. Ustadz-ustadz dai-dai yang berbicara masalah jihad ini kita anggap ekstrim, kita anggap radikal, sehingga kita menolak penyampaian-penyampaian yang disampaikan. Hal ini tidak boleh terjadi seharusnya. Kenapa? Karena kita wajib menerima semua ajaran Islam itu. Ini ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan oleh nabi kita, dicontohkan oleh nabi kita. Nabi kita dalam hidupnya, dalam sejarah hidupnya telah melakukan peperangan 84 kali peperangan. 84 kali peperangan itu kalau kita bagi 23 tahun, setiap 3 bulan beliau itu berperang di jalan Allah. Ini nabi kita ya, yang ibadahnya luar biasa, salat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa. Itu juga ikut berperang di jalan Allah untuk membela agama ini dan mempertahankan agama ini. Oleh karenanya tidak pantas kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karenanya kita harus menerima dengan ikhlas ya. Apalagi apabila telah diwajibkan atas diri kita untuk berperang, maka kita harus menerimanya. Sebagaimana ayat yang mewajibkan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 217 mengatakan, kutiba alaikumul qital fa huwa kurhul lakum wa sya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kamu berperang. Jadi hukumnya wajib berperang itu ya. Itu sesuatu yang tidak kamu senangi. Memang kita tidak senang. Siapa yang senang berperang? Tidak ada orang yang senang berperang. Tapi itu merupakan satu kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak kamu senangi padahal itu baik bagimu. Wa sya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu senangi itu tidak baik bagimu. Allahu ya'lamu. Allah lebih mengetahui. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, dari sinilah kita umat Islam harus sadar ya, harus sadar bahwa kita harus punya persiapan. Apalagi situasi dan kondisi saat ini. Kita tahu ya, di Laut Cina Selatan persiapan antara RRT dan Amerika sudah sedemikian rupa. Mereka sudah mengerahkan kapal perang mereka yang imbasnya pasti akan jatuh ke negeri kita. Dan di dalam negeri kita sendiri kita sadari bahwa ada kebangkitan komunis ya, yang telah mengusulkan untuk dilakukannya perubahan terhadap dasar negara kita, yang Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Itu ajaran Nasakom, sehingga mereka ingin comeback, ingin kembali. Nah, di sini akan ada masalah-masalah yang besar nanti. Karenanya kita umat Islam pertama mempersiapkan diri, mental kita harus siap, ya. Fisik kita harus siap. Kita tidak boleh menggerutu, tidak boleh mengatakan ini masalah ini, tapi kita harus siap secara mental maupun fisik. Karena inilah kewajiban yang harus kita laksanakan apabila perintah itu datang. Ya. Seorang ulama besar di Afghanistan itu memberikan satu penafsiran tentang ayat tadi. Beliau katakan, kutiba alaikumul qital kama kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan atas kamu berperang sebagaimana diwajibkan kamu berpuasa. Kapan perintah puasa datang? Apabila memasuki bulan suci Ramadan. Kapan perintah perang datang? Apabila kita diperangi dan ulama-ulama kita telah menetapkan bahwa kita wajib untuk melakukan satu perlawanan, maka hal peperangan itu akan terjadi. Sehingga dengan demikian maka kita sebagai umat Islam harusnya mempersiapkan diri ya, menghadapi perintah tersebut. Kita jangan justru lari dan takut serta sebagainya. Inilah konsekuensi kita beragama Islam. Kita harus menerima seluruh ajaran Islam, baik itu hal sesuatu yang kita anggap baik maupun tidak baik. Tapi sesungguhnya ketahuilah bahwa semua dari ajaran Islam itu baik. Tidak ada ajaran Islam satupun yang tidak baik ya. Tidak ada satupun. Walaupun itu kita rasakan sesuatu yang pahit, tapi itu baik buat kita. Oleh karenanya para jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa memperhatikan setiap ajaran Islam ini dan harus ikhlas menerima setiap perintah-perintah yang ada di dalamnya sehingga kita tergolong orang-orang yang beriman. Dalam satu ayat Allah mengatakan untuk bisa memberikan keselamatan pada diri kita dunia dan akhirat ya, dari azab yang pedih, yaitu dengan jihad. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim
tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha dan seterusnya ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pergi, azab di dunia maupun di akhirat. Azab di dunia berupa apa? Berupa keterjajahan. Keterjajahan itu merupakan azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat bagaimana? Kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa solusinya? Allah tawarkan apa yang Allah tawarkan? Tu'minuna billahi wa rasulih. Hendaklah kau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan hendaklah kau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum, dan itu baik bagimu seandainya engkau mengetahui. Oleh karenanya, mari kita perhatikan ayat-ayat ini dan kita terima ajaran Islam secara kafah, sehingga dengan demikian kita akan benar-benar menjadi orang yang beriman, bukan orang yang beriman tapi mencampurkan keimanan kita dengan kedoliman atau kesyirikan. Untuk itu marilah kita senantiasa berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada Al-Hadis, sehingga dengan demikian kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imani. Walillahi junudus samawati wal ardh wa qala Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jemaah salat Jumat yang berbahagia, saya yakin bahwa kita semua telah tahu tentang keadaan kita hari ini dan bagaimana. Untuk itu marilah kita terjemahkan sendiri secara mendalam dari apa yang kita sampaikan ini. Yang penting sekali lagi kita harus mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu. Selanjutnya marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, khususnya kita sebagai umat Islam yang belum sepenuhnya menceburkan diri kita dalam ajaran Islam, yang masih ada rasa ingin memilih-milih dari ajaran Islam itu, padahal perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita harus menerima secara kafah, secara keseluruhan ajaran Islam ini. Sebelumnya marilah kita mengucapkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena Allah dan para malaikat senantiasa mengucapkan salawat atas dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Qawi ya Ghani ya Matin ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram ya Ghafurur Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasarad din wa ahzur ma hazral muslimin. Allahumma afrik alaina sabran fansurna al qawmil kafirin. Allahumma afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin wa tawaffana syahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.